bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rombongan Jalan ini. Namanya nggak asing ya, karena kami juga punya dosen yang teman-teman, punya dosen juga namanya Pak Ahmad ini. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang hari ini mengikuti acara pelatihan SDM Usaha Pariwisata untuk Kabupaten Sleman, karena kami sering kesempatan untuk kabupaten, provinsi dan kota. Nah, ini kali ini Sleman, hanya kebetulan mungkin kami punya pas baru saja meternya selesai kemarin sore, harus selesai saya bilang. Kalau tidak selesai tidak jadi rakyat, karena kebetulan sudah lama nggak pernah direnovasi.
setelah teman-teman pada ikut di MasterChef, terus kok terinspirasi harus diubah kalau ini. Masa malah melu jauh-jauh ke MasterChef. Namun saja banyak chefnya yang luar biasa. Tadi malam kebetulan Pak Dewi dan teman-teman itu baru mengikrarkan bagaimana masakan Nusantara ini menjadi masakan yang idola. Ya, ada beberapa contoh dari Bapak sekalian. Saya punya tamu dari Jepang. Terus mereka ini kan melakukan sushi itu kan luar biasa. Ya, tak suguhi ketan sih dibungkus daun pisang atau sushi. Itu sih mana? Enak lah ya, belum pernah makan. Saya kalau makan sushi ya enak, karena belum pernah makan gitu loh. Artinya apa? Kita bisa meng-create makanan Indonesia ini dengan materi mereka, gitu loh. Sehingga mereka juga kenal kita punya. Jangan kita beli sushi terus ya. Sushi juga yang harus beli ketan kita, gitu ya. Bahkan sekarang ini Jogja ini kan saudara-saudara yang kebetulan punya kuliner barangkali sudah biasa yang namanya ini teman-teman dari Jakarta ini Surabaya, Madin kan punya teman saudara punya usaha itu hanya khusus ngirim oleh-oleh pesanan. Salah satu yang paling boom viral itu adalah lemper tapi di vakum. Wah, belum pernah mendengar ya. Kalau sudah pernah mendengar, kalau belum bisa tak galake bulan antara itu harganya 3.701. Dibungkus 10 itu kalau nanti dia bisa tahan sampai 2 minggu. Nanti kalau dibuka, direbus setengah jam, itu bisa tahan 24 jam. Nah, orang Jakarta sih nggak usah harus ke Jogja beli lemper. Nah, orang Jepang juga senang, nggak perlu nyari sushi. Indonesia sudah banyak lemper, malam ini mirip semua dengan sushi. Ya, bentuk-bentuknya bisa kita buat semirip mungkin, seindah mungkin. Nah, saya yakin di pelatihan ini tidak hanya itu yang barangkali nanti bisa digali. Mudah-mudahan banyak hal, karena kebetulan di Amel juga banyak chefnya. Tidak tahu apakah Indonesian food atau pastry, bakery, tapi mudah-mudahan tidak hanya kali ini pelatihan dan mudah-mudahan saudara juga di usaha. Jadi saya yakin pesertanya adalah teman-teman yang punya usaha, meskipun masih baru atau sudah lewat atau sudah mulai mengembang, tapi saya yakin bahwa dalam benak kita ini usaha kuliner itu tidak ada matinya, ya. Minimal kalau tidak laku bisa dimakan sendiri, ya, masih bisa. Semua orang mesti makan, nggak mungkin nggak makan. Oleh karena itu tidak mungkin kalau orang jualan itu nggak laku. Apalagi jualan makanan, apalagi bentuknya luar biasa. Sekarang ini kan yang bentuknya rasa nanti dulu. Coba dilihat dari 12.000 harganya sampai 24 jam. Mumi loh, saudara. Tapi harganya 12.000 dan dengan topping yang macam-macam. Saya yakin bisa, kita bisa buat semua. Kita bisa, tidak perlu harus sekolah. Tapi kalau sudah punya teman, adik-adik yang ingin sekolah, ya harus sekolah, ada hantar. Kalau saudara-saudara kan sudah usaha, tidak bisa ada hantar. Sudah cukup belajar latihan, ikut rombongannya Bunuman nama Pak Ali ini, mudah-mudahan sukses dan apa yang sudah diinginkan, cita-citakan, dan mudah-mudahan pelatihan ini berjalan dengan baik. Dan mungkin ini rangkaian, jadi saya yakin ini hanya sekedar orientasi industri, tapi latihannya mungkin tidak di sini selama ini, tetapi mudah-mudahan saudara akan lebih terbuka lagi bahwa usaha kuliner itu tidak ada matinya. Kondisi pandemi dengan caranya sendiri dia bisa membuka jalan. Orang yang dulunya tidak, sekarang tidak perlu punya restoran jual, naiknya ke atas saja sudah bisa laku. Berarti tidak perlu punya outlet, betul. Cukup punya dapur. Kalau dapurnya itu hanya orang tamu sendiri, nggak masalah. Itu
Yang penting banyak duitnya, nanti beli dapur yang lebih kecil. Jadi saya kira gitu, terima kasih kunjungan waktunya untuk Hamka, dan mudah-mudahan ini tidak hanya sekali ini, Pak Andi, mudah-mudahan kita kapok dan kita punya sarana, kita punya teman-teman yang melatih, monggo dipakai saja Hamka, dan itu sudah syukur alhamdulillah kalau Hamka masih bisa menggunakan yang lain selain latihan untuk para mahasiswa. Kenapa? Itu keinginan kami, sehingga apa yang kita miliki ini tidak hanya terbatas waktunya hanya kuliah saja, terus sorenya habis, ada kegiatan kuliah aja, Sabtunya tidak dipakai. Kan teman-teman yang lain masih bisa menggunakan, memaksimalkan Hamka untuk kegiatan apapun. Bisa jadi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengikuti latihan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Matur nuwun pertama pada Pak Pri dan tim di sini sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bekerja sama, ya Pak ya, untuk menguatkan kebenaran kita. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Maha Esa, sudah kegiatan ini bisa kita mulai hari ini. Bapak Ibu sekalian, saya senang sekali pesertanya banyak yang muda kalau ininya. Jadi artinya biasanya saya juga kalau di kantor bilangnya kok ibu suka sama yang muda-muda gitu ya. Karena kalau yang sepuh-sepuh itu mau di apa-apain susah ya Pak ya. Kalau seusia saya ini masih pelatihan ya bisa, tapi ya belum selesai pelatihannya sudah hilang semua ilmunya biasanya. Bapak Ibu sekalian, Mas Mbak ini kalau ini. Kami dari Dinas Pariwisata memiliki beberapa program yang arahnya memang intinya untuk penguatan pariwisata. Tetapi core-nya kalau di bidang kami adalah SDM. Karena sudah bisa dibuktikan bahwa apapun aktivitasnya, apapun potensinya, sebesar apapun potensinya, kalau SDM-nya tidak kompeten, ya tidak bisa kemana-mana juga. Banyak sekali. Kebetulan kami itu juga tidak hanya di industri, contohnya adalah kayak desa wisata. Desa wisata di Sleman itu sangat banyak, tetapi kemudian kalau mau dilihat sebenarnya potensinya di semua desa juga ada potensi itu. Tetapi kenapa tidak semua desa bisa menjadi desa wisata? Kenapa ada desa wisata yang punya objek yang bagus tapi akhirnya dia berhenti juga, tidak berjalan? Itu semua karena sumber daya manusianya yang mungkin kurang komitmen atau kurang pengetahuan atau kurang apa. Jadi sehingga kami pun cukup serius untuk penguatan SDM-nya, dan selalu kita lakukan inovasi, evaluasi untuk mengetahui di mana kekurangan dari program yang kita lakukan. Dan yang ini adalah salah satu program kita atau kegiatan kita di mana ada pelatihan sampai selain juga ada prakteknya, ada kunjungan lapangan supaya nggak bosen kalau disuruh di kelas terus gitu ya. Kemudian juga ada uji kompetensinya. Uji kompetensi ini nanti harapannya bermanfaat buat kedua belah pihak. Buat kami bermanfaat karena berarti kita punya SDM yang lebih banyak lagi yang kompetensinya tersertified atau sudah diketahui, oh ini jelas-jelas dia punya sertifikat, berarti terbukti punya kemampuan. Karena punya kemampuan kalau nggak punya sertifikat itu tidak bisa ketahuan juga. Contohnya Bapak Ibu, sepeda apapun naik motor kalau nggak punya SIM, giliran dicegat karena Bapak polisi tetap kecekal. Saya tuh sudah bisa ngebut, saya bikin angka 8, angka 1000 juga bisa naik motor gitu misalnya. Tapi kalau nggak ada SIM tetap tidak bisa. Nah itu salah satunya. Buat Bapak Ibu sendiri, jika nanti sudah memiliki sertifikat, mestinya akan berguna untuk usahanya sekarang ataupun untuk nantinya. Bisa untuk nanti misalnya mau
mau meningkatkan diri ke jenjang yang lebih tinggi ataupun mau ke pekerjaan yang lebih baik, itu akan pasti sangat bermanfaat. Jadi harapan kami monggo dipergunakan kesempatan ini baik-baik. Kami berusaha untuk istilahnya melakukan membuat katakanlah materi-materinya apa sesuai dengan kebutuhan, lalu juga pengajarannya kita juga tidak sembarang. Jadi pelatihan di dinas itu tidak ada pelatihnya yang dari misalnya Pak Ali itu kasih pelatihan dari materi, saya misalnya di materi di sini nggak bisa, karena itu nanti pasti ngawurnya lebih banyak daripada tenangannya. Jadi kami biasanya juga memang kalaupun tidak sekarang misalnya dengan teman-teman Bapak Ibu dari AMTA dan di tempat lain pun kita memang menggunakan pemateri yang sesuai dengan kapasitasnya. Jadi bukan dari dinas pariwisata itu dia Pak Ali. Nanti kalau saya tuh gayanya sok tahunya ya gitu. Nek aslinya ya nggak dong juga gitu. Masa juga nggak cecek gitu loh. Nah Bapak Ibu seperti itu. Monggo silakan mengikuti pelatihan, dan sekali lagi saya menyampaikan terima kasih karena sebenarnya kami dengan AMTA juga sering ya Pak ya. Jadi mungkin beberapa pengajar dari AMTA sering juga kita minta tolong. Saya terus terang minta tolong sebenarnya. Karena kalau mau dilihat kita bilang saya kasih pekerjaan di honornya kok ya sedikit orang tidak bisa dibanggakan gitu ya. Tapi saya sangat berkomitmen. Saya senang dengan teman-teman dari akademisi atau praktisi yang sangat banyak yang semangatnya untuk pengabdian di masyarakat untuk seperti ini pun tanpa melihat bahwa kalau jujur kalau nilai honor yang dibuat dari Pemda itu sebenarnya tidak bisa dibanggakan dengan Pak Alian. Karena itu ada indeks kami jadi bisa. Senang mengajar sama. Ya, terima kasih. Jadi misalnya saya senang sama Pak Pri tak bayar lebih gede. Pak Ali saya nggak suka liburan ini nggak bisa. Jadi semuanya sudah ada standarnya. Jadi kita pakai standar seperti itu. Dan saya kemarin sudah ngobrol dengan Pak Ali. Mudah-mudahan nanti bisa lebih berlanjut ya Pak kerjasama kita untuk jenis pelatihan yang sama ataupun yang lain yang bisa dikerjasamakan, karena di Sleman itu berbeda dengan daerah lain. Di Sleman itu usaha jasanya ataupun objek wisatanya banyak, lebih banyak daripada daerah lain, dan itu berarti pun ya, berarti juga SDM pelaku pariwisata juga banyak. Artinya pelaku pariwisata yang membutuhkan peningkatan kompetensi, peningkatan kapasitas itu juga banyak. Kami berusaha untuk lebih banyak lagi kegiatan yang bisa dilakukan yang berefek langsung kepada teman-teman SDM pelaku pariwisata yang cukup banyak jenisnya. Jadi kalau di Sleman itu atau di DIY itu yang jumlah pelaku pariwisata dan jumlah jenis pelaku atau usaha pariwisatanya itu di DIY yang paling banyak di Sleman sama di kota. Jadi kalau mungkin dibandingkan dengan Bantul, Gunung Kidul dan Pulau Progo itu jauh lebih sedikit. Sehingga program kami pun kita juga akhirnya memang berusaha untuk menyediakan lebih banyak lagi. Mungkin dalam setahun satu jenis profesi atau pelaku pariwisata cuma bisa sekali. Kadang-kadang mungkin dalam setahun tahun berikutnya mungkin belum bisa, tapi kita berusaha untuk melakukan merencanakan lebih banyak lagi, dan mudah-mudahan penganggaran dari anggaran Pemda juga mencukupi. Saya kira demikian Bapak Ibu, terima kasih. Semoga yang kita lakukan ini memberikan manfaat buat kita dan juga buat orang lain. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini akan datang bersama grupnya. Belum kepada
Baru kemudian setelah kita akan kenal dengan janji yang kita sajikan. Itulah salah bersama. Harapan saya, kami dan saya sendiri harus ada guru satu dosen akademi manajemen nanti di situ ada knowledge, ada skill, ada attitude, akan ditanya guru dari lama dan kuliah, kemudian kita lanjutkan dengan praktiknya. Semua memang mudah kelihatannya, tapi untuk melaksanakan yang sulit. Nyun sewu, untuk tersenyum saja, apakah itu barang yang mudah? Mudah nggak? Mudah. Otomatis kita akan mendapatkan satu pilihan. Contoh, pendengar sudah keluarga. Belum. Dikalaan sudah punya. Ayo, tuh sama dulu. Apa yang pertama kali Anda perhatikan? Wajah. Nggak malu ya? Nggak usah malu. Pendengar dari mana? Sama dengan kita di hospitality industry. Pertama kali kita masuk ke area restoran, yang kita lihat adalah wajah pelayannya. Wajah yang tentunya. Baru bagaimana produk. Kemudian baru. Bu Kesti, saya di sini pengampu mata kuliah tata hidang. Saya diberikan tugas untuk memberikan sedikit pengetahuan dan juga sedikit isi-isi mungkin buat besok yang uji kompetensi. Nah, nanti kita akan ngobrolin ini semuanya. Jadi nanti saya ada 2 sesi. Yang sesi pertama nanti materi, yang sesi kedua after break, after lunch nanti kita praktekkan materi. Karena walaupun saya sebelumnya ada nggak yang di sini di hotel? Ada yang pernah kerja di hotel? Ada yang pernah kerja di hotel? Pernah? Baik. Ada lagi yang lain? Mas di mana? Dulu di Seraton. Di Seraton bagian? Bangket. Nanti nggak jauh-jauh amat dari sini ya. Tapi bagi teman-teman yang lain yang sekarang ada di restoran, tidak usah khawatir, kita akan menyesuaikan nanti. Walaupun yang saya sebelumnya mungkin ada juga pengumuman yakin kalau nanti mengajukan lagi untuk jadi asesi pasti ada harus itu. Seperti saat ini di dulu ya Mas. Ditambahkan lagi ya. Nah, gitu. Sebelum nanti kena ini sama asesornya, itu yang pertama yang kedua baju, mohon bagi mbak-mbak atau mas-mas dihindari pakai celana jeans lihat besok ya. Jadi pada saat menggunakan jeans atau legging mungkin bagian cewek ataupun oke. Baik. Nah, itu yang kelihatan. Kemudian kelihatan lagi apa? Dari aku nggak ada kumis, nggak ada jambang. Semua harus ini kan dibersihkan, ya, kelihatan lebih fresh. Wah, bunyi kucing mau silakan. Saya hanya mau main lagi supaya besok pada saat ketemu dengan aksesornya ada grooming yang nanti dengan aksesi. Kemudian itu lagi ada sesi interview. Nah, itu kan kelihatan, ampun, wangi gitu. Kemudian satu lagi kuku, jangan sewu. Bagian mbak-mbak, kukunya jangan dikasih warna. Kalau bisa dipotong dulu kukunya. Kenapa kok kalau kalian besok nggak kelihatan? Jadi mau diperhatikan. Kalau memang punya sepatu yang tidak, jangan sampai akik 3 semuanya dipakai ya. Siapa tahu dan untuk yang masalah. Nanti ya Mas. Hah? Itu berapa ya? Sekali ini kayaknya sekali ya. Oke, coba dipakai. Yang satu jenis. Oke. Jadi soal grooming sudah deal ya. Jadi semuanya rapi. Jadi yang masalah ini adalah mencerminkan orang-orang yang bekerja di F&B service. Ya, entah cowok atau cewek yang ya. Mungkin kalau di restoran bapak itu mungkin ada
masa dia mengenal teaser kemudian dia pakai apa.